pentingnya kita belajar untuk menerima dan belajar dengan cepat bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kita kan dinamis ya, tidak pernah tahu kehidupan yang sama ini akan bertahan berapa lama. Gitu. Om Swastiastu. Pemirsa, Bali Express berjumpa lagi bersama saya, Huyun Meliana. Dan kali ini pemirsa Bali Express, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Ikatan Psikolog Klinis Wilayah Bali. Ada Ibu Nimade Trisna Susanti. Dan tentunya pemirsa Bali Express kali ini kami akan membahas terkait dengan dampak psikolog ya. Dampak psikologi dari pandemi COVID-19 dan juga cara mengatasinya. Baik, langsung saja pemirsa Bali Express kita sapa Ibu Trisna. Selamat pagi Bu Trisna, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu sehat ya, karena di masa pandemi ini kesehatan yang paling utama. Betul, itu yang saat ini harus tetap dijaga. Iya benar. Nah tentunya pemirsa Bali Express di masa pandemi ini tentunya banyak hal yang dipengaruhi, tidak hanya di bidang kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Pandemi ini juga berdampak pada kesehatan mental ya, atau psikis bagi masyarakat. Nah, lalu seperti apa sih dampak dari pandemi ini terhadap kesehatan mental masyarakat? Nah, sebelum kita berbicara masalah topik nih Bu, tentunya kita mesti tahu dulu ya, apa sih itu psikologi atau ilmu psikologi. Kita pengen tahu nih, apalagi pemirsa yang mungkin pernah dengar tapi belum tahu ini ilmu apa sih gitu. Ya, oke. Ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Ya, sebetulnya ilmunya itu abstrak gitu kan. Jadi kita akan bisa mempelajari ilmu dari perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh manusia. Iya. Jadi untuk saat ini psikologi menjadi ilmu yang sangat diminati. Iya. Karena selama masih ada manusia, ilmu psikologi pasti akan tetap terpakai ya. Karena kita ilmu psikologi itu berkembang cukup cepat dan masuk di kondisi apapun bisa. Seperti itu. Jadi mempelajari terkait dengan perilaku manusia. Nah, psikologi ini kan dibagi oleh beberapa cabang ilmu, dan salah satunya adalah psikologi klinis. Apa sih Bu beda ilmu psikologi klinis ini dengan cabang-cabang ilmu yang lainnya? Ya, sebetulnya klinis itu adalah induknya, gitu kan? Tapi kita ada satu organisasi yang lebih untuk merangkum semuanya, itu adalah HIMSI, ya. Terus kemudian kita ini adalah menspesifikasi lagi. Ada psikologi klinis, ada kemudian PIO, ada kemudian pendidikan, sekolah, olahraga, forensik, gitu kan. Terus kesehatan dan banyak lagi, ya. Nah, masing-masing itu mendalami keilmuannya masing-masing. Misalkan kayak kita klinis berhubungan dengan tentang kesehatan, mendiagnosa, mentreatment gitu kan. Kemudian rata-rata pekerjaannya tuh di rumah sakit, puskesmas, praktek mandiri juga banyak. Terus kemudian kalau yang untuk organisasi, industri organisasi gitu kan, itu biasanya di perusahaan, terus kemudian melakukan rekrutmen, SDM, assessment center gitu kan. Nah itu juga sudah banyak sekarang dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Pendidikan dan sekolah itu biasanya sudah pasti bidangnya, tempatnya itu di sekolah-sekolah, atau dia adalah SDM daripada sekolah ya. Terus perkembangan juga sama, bisa juga di sekolah, bisa juga di rumah sakit, karena tuh berhubungan juga dekat dengan klinis ya. Karena klinis itu juga mempelajari tentang ilmu perkembangan seperti itu, dan banyak yang lain gitu. Jadi sebetulnya
kita mempelajari umum, tapi sekarang itu orang sudah mulai lebih memilih mempelajari secara khusus gitu. Iya. Karena kita dari sekolah S1 itu baru disebut dengan sarjana psikologi. Iya. Kemudian dia harus mengikuti kuliah S2 untuk mendapatkan gelar psikolog yang pengen menjadi psikolog. Kalau yang cuma pengen menjadi S2 tapi sains tapi bukan psikolog, itu ada juga untuk pelajari keilmuan dari psikologi itu. Nah, kalau saya tangkap ini psikolog klinis ini kan berhubungan dengan kesehatan dan lebih banyak itu berkecimpung di rumah sakit. Berarti kliennya itu adalah orang-orang sakit yang ada di rumah sakit seperti itu. Jadi kalau di rumah sakit itu justru lebih luas ya. Karena apa? Karena misalkan kalau ada yang di rumah sakit yang dirawat nginap gitu kan, pasca melahirkan, pasca operasi, itu psikolog juga dibutuhkan untuk memberi support, motivasi gitu ya. Jadi psikolog itu nggak cuma sekedar datang terima, kita juga mendatangi pasien gitu ya, klien kalau kita klien kita gitu ya, karena mereka sangat membutuhkan support dari secara psikologi. Iya. Nah Ibu, ini kalau pasien di rumah sakit itu kan sudah ada diagnosnya, kemudian obat apa sudah pasti gitu ya. Nah kalau pasien dari klien Ibu sendiri ya, dari segi psikolog klinis itu apa sih treatment yang diberikan atau obat gitu? Ya, kalau treatment kita kalau di dokter obat ya, kalau kita tuh di treatment gitu kan, terapi apa. Nah, itu tergantung dari kasus-kasus juga yang kita tangani gitu kan. Kalau misalkan kasus yang sederhana, ya paling treatment dari dirinya sendiri, keluarga. Kalau lebih lagi gitu, siapa yang di lingkupnya lagi yang dibutuhkan untuk bisa membantu? Sekolah misalkan, atau teman-teman, atau lingkungan kerja. Treatment yang lebih ini lagi biasanya cenderung relaksasi. Karena kita mempelajari tentang perilaku manusia gitu kan. Jadi dasarnya itu pasti ada sebab, jadi ada kenapa dia menjadi seperti itu gitu kan. Nah, biasanya yang kita, kalau dia adalah remaja, pasti yang dibutuhkan bisa membantu treatmentnya selain dirinya adalah keluarga. Nah, karena kita belajar itu jadi hobi kita, kesukaan kita itu adalah menggali kan, supaya bisa memenuhi asesmen yang kita lakukan. Memang diagnos itu pun lebih akurat, kita butuh banyak data. Jadi data yang kita dapat itu ya dari diri pasien itu tersendiri ya. Dan juga adalah keluarga yang ada di sekelilingnya yang istilahnya mendukung kondisi itu terjadi. Seperti itu. Jadi treatmentnya beda-beda sih ya, tapi lebih sering itu adalah yang kita lakukan dengan adalah diskusi, ngobrol gitu kan, mendengarkan. Terus kemudian yang sederhana adalah menstabilisasikan emosi mereka. Kemudian dengan relaksasi biasanya. Berarti treatment yang diberikan kepada setiap klien itu berbeda-beda sesuai dengan permasalahan. Nah, untuk menyatakan bahwa pasien itu sembuh bagaimana, Bu? Nah, karena pas klien itu tidak sakit sebenarnya, tidak sakit ya. Dia hanya butuh pertolongan. Nah, kami biasanya akan menyampaikan kepada klien bahwa yang mampu menyembuhkan dirinya adalah dirinya sendiri. Dan mereka tahu sebenarnya menjadi seperti ini tuh karena apa. Rata-rata mereka tahu. Karena ketika jujur saja, mau jujur saja mengatakan saya butuh pertolongan karena saya begini. Tahu sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita untuk mengakui hal tersebut kan nggak mudah ya. Nah itu sumber sebetulnya. Kalau kita mau jujur bahwa itu adalah sumber. Jadi kalau kita merasakan sesuatu yang sudah tidak nyaman dalam diri kita, lebih baik mencari pertolongan. Jadi kalau tidak percaya kepada teman, carilah profesional.
Iya. Karena profesional itu kan sudah terikat dengan kode etik ya. Pastinya akan bisa menyimpan semua permasalahan-permasalahan daripada klien. Tidak akan membocorkan. Meskipun saya tahu Mbak Wiwin misalkan temennya si ini gitu kan, saya nggak akan mungkin menceritakan kepada tadi si Wiwin kesini loh gini gitu. Itu tidak boleh. Gitu. Meskipun saya tahu Mbak Wiwin berteman dekat dengan si A gitu, itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan merasakan sesuatu yang sudah tidak nyaman dari dalam diri, lebih baik segera cari pertolongan. Dan kejujuran akan kondisi diri itu penting. Karena kejujuran itu akan membuat kita tahu ya sumber masalahnya seperti apa. Betul, ya, karena datang terus nggak tahu saya harus bagaimana gitu. Nah disitulah kita bagaimana cara kita menggali data, menggali permasalahan, mencari benang merahnya, dan akan membantu membuka. Pada akhirnya mereka tahu sendiri, oh iya ya, ini ya sebenarnya ya, oh ya ini yang begini yang harus saya lakukan gitu. Jadi kami lebih banyak juga mengedukasi kepada para klien ketika kondisi itu tiba-tiba terjadi, mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tidak serta-merta ketergantungan kepada, bukan kita nggak suka ya, senang aja sih gitu kan. Tetapi semakin banyak orang yang paham tentang dirinya, tentunya itu akan sangat membantu para klien sebenarnya untuk membantu di awal ya, sebelum mereka benar-benar membutuhkan pertolongan. Baik pemirsa Bali Express, untuk diketahui bahwa psikolog klinis ini juga telah membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Ikatan Psikologi Klinis. Psikolog klinis wilayah Bali. Lalu apa sih tugas dan fungsi dari Ikatan Psikolog Klinis ini, Bu? Kalau tugas dan fungsi gitu kan dari psikolog klinis itu kita biasanya melaksanakan seperti pelayanan konseling, pengabdian masyarakat seperti itu. Terus tugas kewenangan kita pun adalah mendiagnos klien gitu kan, treatment seperti tadi, membantu mencari gitu. Seperti tadi yang saya sampaikan seperti itu termasuk dari tugas-tugas. Tapi kalau kita secara organisasi gitu kan, paling yang sering kita lakukan adalah kita melaksanakan pengabdian masyarakat, terus konseling gratis gitu kan. Hanya karena pandemi ini, jadi konseling gratis secara tatap muka tidak sering kami lakukan. Gitu. Jadi kalau dulu masih ada yang di lapangan sering kami lakukan, tapi sekarang pandemi, di awal pandemi kami melakukan konseling gratis melalui online ya. Nah, kalau sekarang sudah dialihkan ke layanan sejiwa di 119 di extension 8. Seperti itu. Nah, di awal pandemi ini kan IPK menggelar konseling gratis bagi tenaga medis. Kenapa tenaga medis, Bu? Apa sih tujuannya untuk menggelar konseling gratis kepada tenaga medis? Baik, tenaga medis adalah tenaga garda depan. Jadi yang paling pertama merasakan kondisi tersebut adalah tenaga medis. Tenaga medis itu coba dibayangkan, dia pakai APD sekian jam. Menahan diri ya untuk tidak kamar mandi, tidak makan. Terus kalau dia sudah bertugas bisa berhari-hari tidak pulang. Itu kan merupakan tekanannya juga. Nah, disitulah yang kami bantu untuk menstabilisasikan emosi, mengembalikan lagi kondisi-kondisi emosinya untuk kembali bahwa dia di posisi mana saat ini. Terus mengajak mereka untuk lebih bisa menerima kondisi. Karena emosi itu kan merembetnya banyaknya. Jadi itu yang kami lakukan pertama untuk tenaga medis ya. Setelah tenaga medisnya lebih tenang kan, dia bagaimana menghadapi pasien pun ya dia juga akan mampu ya. Jadi perasaan yang dia rasakan dia bisa juga tularkan kepada pasien kan. Ketika dia tenang dia juga bisa tenang. Jadi dibantunya sih di sana.
Jadi tujuannya itu ketika tenaga medis sudah aman menghadapi pasien juga pasti. Iya kan, pasti pasien juga penuh emosi kan. Nah itu dia, pasien penuh emosi karena kekhawatiran, kegelisahan gitu kan. Terus perasaan itu pasti dirasakan juga oleh para nakes kan ya. Jadi ketika nakes kita menjadikan prioritas, sebetulnya tujuannya sih para nakes ini bisa menularkan hal-hal tersebut kepada pasien-pasiennya. Oke. Baik pemirsa Bali Express, jadi demikianlah sedikit ya terkait dengan pengetahuan kita terkait dengan psikologi klinis, kemudian apa itu IPK dan juga fungsi dan juga program-program yang telah dilaksanakan oleh Ikatan Psikologi Klinis wilayah Bali. Nah tentunya kita saat ini juga akan berbicara terkait dengan topik yang kita akan bahas nih Bu, terkait dampak dari pandemi terhadap psikis dari masyarakat. Nah tentunya pandemi yang sudah berlangsung hampir 1 tahun ini Bu ya, membawa dampak psikis yang luar biasa nih kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengalami pemutusan hubungan kerja misalnya, ini kan tentu respon dari setiap orang itu berbeda Bu. Betul. Pasti. Misalnya saya di PHK, ibu di PHK, meskipun keadaannya sama di PHK, tapi kita akan memberikan respon yang berbeda terhadap permasalahan ini. Sebenarnya apa sih yang membuat perbedaan itu, Bu? Kalau berbicara masalah tentang perbedaan, kesiapan sebetulnya. Kesiapan dan penerimaan. Iya. Penerimaan setiap orang kan seperti tadi disampaikan Mbak Min berbeda-beda. Iya benar. Itu berhubungan dengan bagaimana kita menerima kondisi ini. Bagaimana kita bisa bersikap secara emosi, persiapan kita ke depannya itu seperti apa, itu setiap orang berbeda-beda. Dibilang tadi Mbak Yun sampaikan bahwa ketika ada PHK gitu kan, si Mbak dengan saya pasti berbeda. Ketika Mbak tidak siap, pasti akan muncul emosi bermacam-macam. Ke depan saya bagaimana nanti? Nah gitu kan. Kalau saya lebih tenang, mungkin saya akan bisa pelan-pelan berpikir. Jadi sebenarnya ketika kondisi perubahan, ini kan berhubungan dengan perubahan ya. Bagaimana kita menyesuaikan, ini juga ada hubungannya dengan perilaku gitu. Iya. Bagaimana ketika kita siap menerima, kemudian kita bisa menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi. Itu akan berbeda juga. Nah, misalkan orang kreatif dengan tidak kreatif gitu. Ketika terjadi suatu perubahan, pikiran kreatifnya langsung bekerja, pasti akan menemukan ide-ide baru. Iya. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kreativitas dan pola pikirnya juga tidak cepat gitu terhadap perubahan, pasti akan itu tadi pikiran negatifnya yang muncul lebih banyak. Karena kan dia diam, cuma berpikir saja, tidak melakukan sesuatu. Tapi kalau orang yang sudah kreatif, berpikir dan bergerak, nah itu akan mengurangi jumlah stresnya. Iya. Tapi kalau orang yang duduk diam cuma berpikir itu kan menimbun stres jadinya. Kenapa? Karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Iya. Karena cuma diam berpikir gitu kan. Tapi kalau yang punya kreativitas, ide-idenya banyak gitu kan, dia mencoba gitu kan. Iya. Akhirnya kan tidak hanya duduk diam berpikir gitu. Nah dia tidak nimbun stresnya ada, tapi tidak seperti orang yang satu tadi gitu. Jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita belajar untuk menerima dan belajar dengan cepat bagaimana menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena kita kan dinamis ya, tidak pernah tahu kehidupan yang sama ini akan bertahan berapa lama gitu kan. Bisa jadi yang tadinya sudah nyaman sekali tiba-tiba langsung berubah gitu. Nah, ketika kita sudah belajar tentang perubahan itu, tentunya apapun yang terjadi kita lebih siap. Nah, ini penting juga sih sebenarnya ketika kita mengajarkan kepada anak-anak tentang apapun yang terjadi, anak-anak itu diajarkan untuk bisa menerima dengan cepat. Itu sebenarnya dasarnya sih dari bagaimana kita memberikan edukasi pada anak-anak ya.
Itu berhubungnya di situ juga sih. Nah, kemudian juga baru-baru ini kasus bunuh diri juga terjadi Bu ya di Buleleng. Ini seorang remaja yang mengakhiri hidupnya dengan minum racun. Nah, dari penyelidikan bahwa sebelum dia meminum racun ini ada kerabatnya bahkan sampai 4 kali berturut-turut juga meminum racun, sama mengakhiri diri dengan bunuh diri. Apakah niat bunuh diri itu bisa dipengaruhi karena ada tren seperti itu Bu di lingkungan? Iya, itu perlunya edukasi sebenarnya. Perlu edukasi bahwa tidak semua permasalahan harus diakhiri dengan cara yang pintas. Ini kan kalau memang sudah pernah terjadi di keluarga, sebetulnya keluarga terdekatlah yang lebih banyak memberikan pendekatan kepada anak-anak remaja di sana. Bertanya tentang apa yang mereka rasakan, apa yang terjadi, mencoba mendengarkan atau menerima mereka, adanya mereka. Gitu. Terus kalau memang butuh pertolongan, minta bantuan, apa yang bisa dibantu. Nah itu yang para orang tua atau kerabat atau lingkungan yang ada di sekitarnya yang lebih banyak melakukan pendekatan edukasi mereka. Lebih aware. Iya, karena pada dasarnya anak-anak remaja itu kan yang dibutuhkan dipercaya, didengarkan, terus diberikan kesempatan dia bereksplor, gitu kan, tanpa terlalu banyak mereka ditekan, interogasi, terus sudah dikotak-kotakin gitu kan. Nah, mereka kan lagi senang-senangnya tuh tantangan-tantangan. Nah, kembali lagi, kalau di rumah tidak diterima, dia akan mencari lingkungan yang bisa menerimanya. Tidak peduli lingkungan itu menyenangkan atau tidak, baik atau tidak, itu tidak peduli. Yang penting dia diterima oleh kelompoknya. Nah, fungsi keluarga lah di sini. Apapun kondisi dari anak-anak, orang tua belajar untuk menerima. Karena tidak semua anak itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, anak itu tidak sama satu sama lain. Walaupun satu perut gitu kan ya. Anak satu, anak kedua, anak ketiga pasti beda. Semua berbeda, dan itu sebaiknya memang orang tua bisa menerima kondisi-kondisi anak, sehingga ketika anak merasa diterima, dia akan lebih nyaman. Tapi sekalinya anak merasa sudah tidak diterima, nah itu dia akan mencari orang yang bisa menerima mereka. Jadi dengan peran orang tua dan juga lingkungan ini, edukasi, apakah peran agama Ibu juga sangat penting ini? Penting, sangat penting, karena makanya itu harus sejalan ya. Emosi, pendidikan, emosi, agama itu sejalan semua. Sama sebetulnya ketika anak-anak tuh belajar mengenal dari merasakan, mendengar kayak gitu, sama. Itu bisa dilakukan secara bersamaan gitu. Karena mereka perlu mengenal pendidikan pasti sudah pasti deh ya. Kemudian emosi, kenalkan dia. Kamu mau marah, mau nangis, mau sedih, itu kenalkan mereka. Agama itu seperti apa? Nah, kenalkan semuanya. Karena itu yang akan membantu. Ketika dalam kondisi ini, saya harus bagaimana? Nah, ketika anak-anak misalkan mulai belajar mengenal emosi, kalau pas marah ya biarkan dia belajar marah. Kalau pas menangis biarkan dia menangis. Karena itu bentuknya mereka untuk mengeluarkan emosinya. Nah, tapi kalau kita tidak boleh menangis, nanti kamu jadi anak cengeng bla-bla gitu kan. Sebetulnya itu membantu mereka loh untuk mengeluarkan emosinya. Nah, setelah itu kan kita bisa ajak bicara sama selesai gitu kan. Setelah melepaskan semua emosinya, kita bisa sampaikan. Kalau emosi kamu marah boleh marah. Ayo, apa yang bisa saya bantu untuk membantu kamu?
lama-lama kan itu kan berakhir kok. Iya. Dia tidak akan selalu dia dengan kondisi dengan begitu gitu kan. Iya. Karena itu ketika marah kita larang-larang gitu kan, lama-lama itu kan diam dia, tapi ketika satu terjadi bisa lebih fatal. Jadi kalau misalkan seperti tadi kasusnya, ada baiknya memang diberi edukasi ya kepada lingkungan setempat, karena itu bukan hal yang harus ditularin gitu kan ya. Sepertinya enak ya kayak gitu, harus minum gini aja gitu kan. Nah itu bisa disampaikan oleh anak, apalagi kondisi remaja itu apa sih yang paling yang mereka sering terjadi itu emosi anak-anak remaja. Mungkin percintaan, baru mengenal suka sama lawan jenis, atau penerimaan tadi dari orang tua dengan kondisi dia remaja. Nah ini sangat orang tua itu punya fase-fase kok untuk kapan saatnya dia mulai dekat dengan anak-anak lagi. Mulai dia bisa berjalan, mulai dia anak-anak masuk sekolah dasar, mulai dia 11 tahun mulai remaja. Nanti dia 17 tahun, itu beda-beda. Nah itu fungsi orang tua untuk melakukan merangkul mereka. Baik, jadi salah satu cara untuk terhindar dari tekanan psikis itu adalah kesehatan mental. Mungkin Ibu bisa berikan tips kepada pemirsa Bali Express cara untuk menjaga kesehatan mental itu sendiri, Bu. Mudah sebetulnya, karena kita itu hidup kita ini dinamis seperti kita sampaikan ya, dinamis. Belajar untuk selalu jujur pada kondisi diri kita, lalu menerima setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Karena perubahan itu tidak bisa kita prediksi. Nah, di sini kita belajar bagaimana dengan cepat bisa melakukan penyesuaian diri terhadap setiap perubahan yang terjadi. Setiap permasalahan yang ada diminimalkan untuk memunculkan emosi yang berlebihan, dikelola dengan baik. Kemudian kalau memang butuhkan pertolongan, carilah profesional untuk melepaskan. Jadi kadang-kadang orang datang itu belum tentu membutuhkan pemecahan, cuma pengen untuk didengarkan saja. Silahkan datang, supaya keluar saja. Setelah lega ya cukup, tidak perlu misalkan saya tidak butuh untuk diberikan solusi gitu, saya cuma pengen didengarkan saja. Ada. Jadi mungkin itu yang dibutuhkan daripada ngobrol sama orang yang mungkin dia tidak percaya gitu kan. Jadi obrolannya dia malah kemana-mana gitu kan. Jadi permasalahan baru lagi gitu kan. Jadi kalau misalkan membutuhkan tenaga profesional atau orang yang mau mendengarkan, silakan datang ke profesional. Karena kadang-kadang memang cukup pengen didengarkan saja, nggak pengen dibantu untuk apa-apa gitu. Jadi belajarlah berbicara, belajarlah untuk mengeluarkan apa yang dirasakan. Karena kalau sudah seperti itu, saya yakin jiwa kita pun akan menjadi semakin sehat. Baik pemirsa Bali Express. Jadi itu tadi ya obrolan kita terkait dengan cara menjaga kesehatan mental. Nah tentunya semoga obrolan di talk show kali ini bisa menambah pengetahuan pemirsa Bali Express, terutama untuk menjaga pikiran kita dari tekanan psikis dengan berbagai keadaan apapun. Dan tentunya mudah-mudahan ini juga menjadi menambah wawasan pemirsa Bali Express. Dan tentunya sampai berjumpa lagi di talk show berikutnya dengan tema yang berbeda. Kami tutup dengan sampai jumpa.